Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Pagi Menyapa di GKJ Purworejo. Bersama dengan saya, Pendeta Yogi Absoro dari GKJ Jenar Keparang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan. Pagi ini kita merenungkan sabda firman Tuhan sebagai landasan kita menjalani hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita menerima sabda Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena di dalam penyertaan-Mu, Engkau menolong dan memberkati kami untuk menjalani dan menghadapi hidup kami masing-masing bersama dengan keluarga kami dengan baik. Karena kasih dan rahmat-Mu lah kami dapat bersama-sama menjalani setiap kehidupan kami sampai dengan saat ini. Di tengah pergumulan, kesibukan di dalam keluarga dan pekerjaan kami bersama hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya kasih Allah dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dan merenungkannya. Bekerjalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam sang kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Matius 7, ayat 24 sampai dengan 27. Matius pasal 7, ayat 24 sampai dengan 27. Yang demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan, direnungkan, dipelihara, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dan keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Tentu kita sudah tahu di dalam sebuah permainan sepak bola itu sering dikenal namanya key player. Key player atau dalam bahasa Indonesia pemain kunci. Ini yang biasanya disanjung, biasanya dialem, biasanya dibangga-banggakan di antara pemain yang lain. Di zaman ini kita pasti mengenal siapa itu Lionel Messi. Kita pasti mengenal Cristiano Ronaldo. Mereka adalah pemain-pemain kunci di klubnya masing-masing saat ini. Dan di masa-masa yang lalu. Tetapi sebenarnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta keluarga Kristen, sebuah tim sepak bola itu tidak hanya bisa mengandalkan key player tadi. Karena setiap anggota tim itu harus dan wajib berpartisipasi. Saling mendukung satu dengan yang lain dengan satu tujuan, memenangkan pertandingan. Key player itu yang saya sebutkan tadi pun pasti membutuhkan dukungan dari banyak anggota tim yang lain. Ada pemain tengah, ada pemain sayap, ada bek tengah atau bek kiri. Dan yang tidak kalah penting di sepak bola modern itu adalah seorang kiper. Seorang kiper itu sekarang tidak hanya bertugas menjaga gawangnya, tetapi di dalam sebuah permainan sepak bola, tim as a team, di sepak bola modern itu, seorang kiper juga punya tanggung jawab untuk bisa mensuplai bola kepada rekan-rekannya. Pun juga dalam sebuah keluarga. Tidak ada peran yang kecil, tidak ada peran yang besar. Setiap peran sama pentingnya.
Seperti halnya yang saya ungkapkan di dalam ilustrasi tadi, dalam sebuah tim sepak bola. Tetapi memang biasanya dalam sebuah tim sepak bola, perhatiannya adalah kepada pemain yang banyak mencetak gol, pemain depan, penyerang. Pemain depan disorot apabila mereka berhasil menciptakan banyak gol, seperti Ronaldo dan Messi tadi. Apabila bisa mencetak banyak gol, namanya dikenang sepanjang masa. Tapi kita lupa bahwa proses terjadinya sebuah gol itu membutuhkan perjuangan semua pemain. Terlebih, catatannya di sepak bola modern itu, ada banyak peran yang sekarang harus dikerjakan agar permainan bisa cair, lalu bisa menciptakan peluang. Tidak ada peran besar di dalam sebuah tim, juga tidak ada peran yang paling kecil dalam sebuah tim. Semua sama-sama pentingnya. Saudara-saudara, gambaran dan ilustrasi ini memperlihatkan dalam kehidupan keluarga dibutuhkan partisipasi. Dibutuhkan saling mendukung. Di dalam KBBI online, partisipasi itu perihal orang yang turut berperan serta dalam sebuah kegiatan atau keikutsertaan. Tidak bisa hanya mengandalkan salah satu, apalagi dalam sebuah keluarga. Anggota-anggota keluarga Kristen harus berperan aktif membangun keluarga. Tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak saja untuk membangun keluarga. Dalam kehidupan keluarga Kristen juga sama. Tidak ada key player dalam kehidupan keluarga. Yang ada adalah dasar kehidupan keluarga. Apa itu? Ya, firman Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan hal tersebut berdasarkan pembacaan Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Pasal 7 ini, bagian yang kita baca ini adalah akhir dari khotbah dan pengajaran Yesus yang sangat terkenal. Khotbah di bukit. Yang menggambarkan tentang metafora, gambaran orang yang mendirikan rumah. Dua model pendengar firman-Nya, yaitu model yang mendirikan rumah di atas batu, disebut orang bijak, yang mendirikan rumah di atas pasir disebut orang bodoh atau yang tidak bijaksana. Menurut pengajaran Yesus, orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar, serta setia melakukannya dalam hidupnya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Sehingga saat banjir datang, saat angin besar datang, rumah itu tetap kokoh dan tidak roboh. Berbeda kebalikannya dengan orang yang tidak bijaksana, yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika bencana datang, maka rumah itu roboh. Singkatnya, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya harus membangun imannya di atas dasar yang tepat. Setiap keluarga-keluarga Kristen juga harus membangun keluarganya di atas dasar yang tepat, yaitu firman Tuhan. Sekaligus juga memiliki planning dan rencana. Membangun di atas batu, dasar yang kuat harus didasari dengan perhitungan dan perencanaan yang matang, sekaligus komitmen dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kehidupan saat ini di tengah-tengah resesi global yang mengancam, kita termasuk sebagai keluarga Kristen tidak akan pernah luput dari masalah, bukan? Baik masalah yang diciptakan dari diri sendiri atau dia datang dari luar diri kita. Apabila masalah pergumulan datang dan arusnya begitu besar serta merusak, jikalau tidak ditanggulangi dengan baik dan cepat, maka hancurlah persekutuan dalam keluarga kita. Dan berdampak luas baik bagi gereja maupun di tengah-tengah masyarakat.
Masalahnya banyak saat ini. Masalah di zaman digital ini yang paling utama adalah penggunaan media sosial. Bagaimana keluarga-keluarga harus bisa menggunakan internet dengan bijak. Bagaimana menggunakan media sosial juga dengan bijak. Belum lagi masalah ekonomi, masalah politik, dan lain sebagainya. Masalah-masalah di dalam kehidupan berkeluarga Kristen tak akan lepas dari persoalan itu. Lalu bagaimana sifat kita? Bagaimana sikap kita sebagai keluarga-keluarga Kristen terhadap badai dan gelombang yang kapan saja bisa datang, yang kapan saja bisa merusak, yang kapan saja akan datang dalam hidup kita? Apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita takut? Atau gelisah? Seolah-olah di depan sana tidak ada harapan lagi. Tidak. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena Allah yang kita imani di dalam Kristus adalah Allah yang hidup. Dia berkuasa atas kehidupan setiap umatnya. Kasih kesetiaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi abadi. Kuncinya, dasarnya, dalam situasi apapun, haruslah tetap menjaga iman dan percaya kepada Tuhan. Dengan setia mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya? Suara Tuhan kita dengarkan. Bacaan kita memberi perumpamaan dan contoh yang baik. Cara beriman yang baik menurut ajaran Tuhan Yesus. Kita harus meletakkan dasarnya bijak dalam membangun hidup kita di atas batu atau firman Tuhan. Apakah hanya itu? Tidak. Kita diminta juga untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Jadi jikalau saat badai itu datang, saat kesulitan itu menerpa, kita sudah kuat bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara dan keluarga yang diberkati Tuhan, zaman digital yang saya ungkapkan di depan tadi sangat berat, bahkan akan semakin cepat berlari. Itu adalah tantangan bagi kita, keluarga-keluarga Kristen. Agar kita mempertahankan keutuhan keluarga. Agar kita memperjuangkan fondasi kehidupan keluarga Kristen. Satu-satunya cara dari serangan zaman digital ini menyaring situasi yang banyak tidak baik ini adalah dengan firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Melandaskan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Karena di sana kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Caranya bagaimana? Satu, mungkin terdengar klise. Terdengar biasa-biasa saja. Tetapi yang utama, agar kita berlatih melandaskan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga Kristen adalah berdoa. Sudahkah kita rutin mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan? Dan itu caranya adalah dengan berdoa. Kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Baik secara pribadi ataupun secara keluarga. Sudahkah kita? Jadi kalau kita saja belum dan jarang berdoa, kok kita meminta Tuhan menolong kita? Kok kita minta pimpinan Tuhan? Oh, kita nggak pernah berdoa. Lalu yang kedua, bacalah. Membaca teks firman Tuhan, itu penting agar kita terbangun, mengerti akan firman dan sabda Tuhan. Dan apakah itu sudah kita lakukan dalam keluarga kita? Apakah kita sudah membuat mezbah persekutuan di dalam keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah jadi mezbah yang baik dalam hal beribadah kepada Tuhan?
Yang ketiga, rasakan dan renungkan. Berdoa, membaca, merasakan firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang memberi nasihat, firman Tuhan yang meneladani kita, dan yang tidak kalah penting, janji Tuhan terhadap setiap pribadi dan keluarga ada dalam kitab suci kita. Dan yang terakhir, berdoa, membaca, merenungkan dan merasakan, dan yang keempat adalah komitmen. Mari berkomitmen menjaga keluarga kita. Berkomitmen untuk menjadi pelaku firman-Nya. Bukan hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya. Agar kita bisa belajar menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bijak. Yang mendasari kehidupan kita dengan mesbah keluarga, dengan doa, dengan membaca firman, dengan merenungkan dan merasakan, dan yang terakhir, komitmen untuk melakukan firman itu. Sekaligus komitmen untuk membangun keluarga kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan keluarga-keluarga yang terkasih, dengan kekuatan firman, saya mengajak di setiap kita, di setiap keluarga Kristen untuk senantiasa ada di dalam mesbah keluarga. Baik itu doa, membaca, mendengar, merenungkan, merasakan, dan membuat keputusan untuk melakukan firman Tuhan. Selamat berproses, selamat belajar menjadi orang bijak di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.